Shalom, jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Kita semua tahu bahwa kaca depan mobil pasti jauh lebih besar daripada kaca spion. Karena memang melihat apa yang ada di depan jauh lebih penting daripada apa yang ada di belakang. Sesekali kita memang perlu melihat ke belakang, tetapi kita tetap harus fokus pada apa yang di depan. Kalau kita terpaku menatap kaca spion, kita akan melewati hal-hal penting di depan mata kita, dan itu sangat membahayakan. Oleh karena itu, jangan sering-sering menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang adalah perintah dari Tuhan. Lukas 9:62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Kejadian 19 ayat 17 tentang Lot, istrinya dan kedua anaknya. Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Aku, Paulus, di dalam Filipi 3 ayat 13, melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dari beberapa firman Tuhan tersebut, kita dapat mengambil pelajaran, yaitu bahwa pertama, janganlah menengok kembali kegagalan-kegagalan di masa lalu, tetapi pandanglah ke masa depan yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu masa depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Kalaupun kita menengok ke belakang, supaya kita tetap teringat segala perbuatannya yang ajaib yang telah dilakukan Tuhan dengan segala kebaikannya yang telah menolong kita. Kedua, jangan menengok ke belakang supaya tidak menjadi penyesalan yang membuat kita kehilangan semangat untuk melangkah maju menyongsong hari depan. Kalaupun kita menengok ke belakang sebagai pelajaran agar kita tidak mengulang lagi kesalahan di masa lalu. Ketiga, jangan menengok ke belakang karena membuat kita tidak fokus pada masa depan. Kita harus memberi prioritas pada masa depan dan bukan masa lalu yang telah berlalu dan tidak dapat diulangi kembali. Apa akibatnya apabila kita menoleh ke belakang? Pertama, kita terbelenggu masa lalu, baik keberhasilan maupun kegagalan. Ketidakmampuan untuk melepaskan diri dari kenangan masa lalu dapat membuat kita sulit dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati, karena kita belum bisa berdamai dengan diri sendiri. Kedua, kita menjadi tidak siap menghadapi tantangan, karena kita masih melakukan dengan pemikiran dan cara-cara yang lama. Perubahan bisa menjadi sesuatu yang menakutkan. Kita enggan mencoba hal-hal yang baru, sehingga lebih memilih untuk tetap dalam zona aman. Jika ini menghambat untuk kita bertumbuh dan berbuah. Ketiga, kita tidak akan melangkah maju karena hidup kita hanya dipenuhi oleh teori-teori, asumsi, dan perasaan, sehingga kita kehilangan minat dan motivasi untuk melakukan hal-hal positif yang berguna dan membangun baik bagi diri sendiri maupun sesama manusia. Kalau Tuhan mengingatkan kita untuk tidak menoleh ke belakang, karena setiap kita punya potensi untuk menoleh ke belakang, yaitu kembali kepada hidup lama kita, kembali mencintai dan menikmati kehidupan dunia, seperti yang dilakukan orang yang belum percaya. Kuasa si jahat akan berusaha membuat kita merindukan dan berpaling lagi pada dunia dengan segala keindahannya. Oleh karena itu Tuhan Yesus di dalam Lukas 17 ayat 32 berkata, ingatlah akan istri Lot yang menengok ke belakang dan menjadi tiang garam.
Istri Lot menoleh ke belakang, menandakan hatinya masih terpikat kepada kehidupan Sodom dan Gomora yang penuh lumpur dosa. Ingatlah bangsa Israel yang merindukan kembali ke Mesir walaupun hidup sebagai budak. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, lawan menoleh ke belakang adalah terus memandang ke depan, yaitu memandang Tuhan yang kita percaya, yang mengasihi dan beserta kita selama-lamanya. Tuhan telah memanggil kita untuk mengikutinya, dan Dia minta kita untuk tetap setia sampai kepada kesudahannya. Jangan menoleh ke belakang kepada dosa lama yang telah diampuni. Jangan menoleh ke belakang kepada luka lama yang membuat kita kepahitan. Jangan menoleh ke belakang kepada kegagalan yang mengecewakan kita. Jangan menoleh ke belakang kepada keberhasilan yang membuat kita gagal move on. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Merdeka.